Bab 670. Dia adalah dedimu. Hati-hati. Setelah Glenn turun dari mobil, Colden Ye baru menutup pintu mobil, dan kemudian secara alami berjongkok di depan Glenn. Apa perlu Dedi menggendongmu masuk? Glenn mundur beberapa langkah dan berkata dengan serius, Mommy belum mengatakan kalau kamu adalah dediku, jadi Glenn akan jalan sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung jalan melewati Colden Ye. Melihat punggung si kecil, Colden Ye dapat menebak apa yang dia pikirkan. Si kecil marah padanya, kan? Apakah dia marah karena dirinya tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah dalam 5 tahun terakhir? Jadi tidak bersedia memanggilnya? Atau apakah dia marah karena dia hanya membawa dirinya sendiri ke sini malam ini? Memikirkan hal ini, Colden Ye memikirkan mata dan tampang Audrey Han sebelumnya. Dia jarang melihatnya merendahkan dirinya di depannya seperti hari ini. Sekarang begitu dia memikirkannya, dia benar-benar merasa sakit hati, tapi Colden Ye tidak memikirkannya lagi, dia melangkah maju untuk mengikuti kecepatan Glenn. Great Lake Villa sangat besar, sosok Glenn hampir ditelan malam, dan langkahnya cukup cepat, untungnya dia pendek, kalau tidak Colden Ye benar-benar tidak bisa mengejarnya. Paman, apakah kamu akan mengantar Glenn pulang nanti? Mendengar itu, Colden Ye terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang sudah terlalu malam. Aku sudah memberitahu ibumu bahwa kamu akan menginap di tempat Dedi malam ini. Langkah Glenn berhenti, Colden Ye tiba-tiba merasa napasnya juga ikut berhenti. Apakah pria kecil ini tidak senang? Glenn menoleh dan menatap Colden Ye dengan serius. Paman, apakah ibuku setuju? Di malam hari, menghadapi mata serius pria kecil itu, Colden Ye malah merasa sedikit bersalah dan tidak berani menghadapi mata pria kecil ini. Jadi Colden Ye menghindari tatapan Glenn dan tersenyum tipis. Tentu saja, jika ibumu tidak setuju, mengapa aku membawamu keluar? Kepala Glenn dimiringkan, dan jarinya menunjuk, benar juga. Kalau begitu paman, aku ingin video call dengan Mommy nanti, bisakah aku meminjam ponselmu? Mendengar dia ingin meminjam ponselnya, Colden Ye segera menjawab. Tentu saja boleh. Dan Colden Ye segera menyerahkan ponselnya, seolah sedang menyerahkan harta karun. Melihat pria kecil itu mengulurkan tangannya yang lembut dan mengambil teleponnya, suasana hati Colden Ye menjadi lebih halus. Terima kasih, Paman. Glenn senang, berbalik dan berlari ke dalam rumah. Perasaan macam apa ini? Padahal dia mengira anak ini adalah anak dari Audrey dan mantan suaminya, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum menerima anak ini. Tapi setelah melihat anak itu, dia malah menemukan kalau anak ini sebenarnya adalah anaknya sendiri. Tampangnya sama persis dengan dirinya, kecuali miliknya, bisa milik siapa lagi. Seharusnya dia sangat gembira, bagaimanapun juga, ini adalah keturunannya sendiri, bukan? Tapi, ada sukacita, tetapi lebih banyak kemarahan. Padahal dia adalah ayahnya, tetapi keberadaannya malah dirahasiakan dari dia selama 5 tahun. 5 tahun. Orang bisa punya berapa 5 tahun? Colden Ye berdiri di sana dengan linglung, tampang wanita itu menarik lengan bajunya dan memohon padanya terlintas di benaknya. Tentu saja hatinya sakit, dia adalah wanita yang susah-susah dia dapatkan. Jika dia bisa, tentu saja dia mau memeluknya dan menyayanginya. Tapi sekarang, hatinya benar-benar kacau. Memikirkannya, suara Glenn datang dari kamar. Paman, apa kata sandinya? Mendengar itu, Colden Ye sadar kembali dan menjawab, bentuk Z. Glenn menulis menarik huruf Z dan akhirnya berhasil membuka ponselnya. Isi ponsel Colden Ye sangat sederhana, kecuali beberapa aplikasi yang datang dari sananya, tidak ada yang lain. Setelah melihat-lihat, Glenn menghela nafas tak berdaya. Sungguh pria yang membosankan. Hanya ada pekerjaan di teleponnya, jadi bagaimana hidupnya 5 tahun terakhir? Menurut hasil penyelidikan,
Golden Ye tidak memiliki wanita di sampingnya dalam 5 tahun terakhir. Jika bukan karena ini, Glenn tidak akan membiarkan Momi terus bersamanya. Dia mengklik WeChat, orang yang dia pin di paling atas adalah Mominya sendiri. Glenn menemukan posisi yang nyaman di sofa, dan kemudian mulai mengutak-atik ponselnya. Dia menemukan bahwa tidak ada informasi kontak wanita lain di WeChat-nya selain Momi. Anggap dia tahu diri. Glenn mendengus dingin di dalam hatinya, lalu mengklik kotak dialog Audrey Han dan langsung mengirim panggilan video call ke Audrey Han. Audrey Han sedang duduk diam di kamar sendirian, dan tiba-tiba merasakan ponselnya bergetar. Dia melihat kalau itu adalah panggilan video call yang dikirim oleh Golden Ye. Audrey Han tercengang. Apa maksud Golden Ye menelponnya saat ini? Apakah dia sudah memikirkannya dengan jelas? Memikirkan hal ini, Audrey Han menerima panggilan itu. Pada saat video call terhubung, Audrey Han merasa detak jantungnya meningkat pesat. Ada sosok yang muncul di layar ponsel, seperti Golden Ye, tapi bukan Golden Ye. Glenn, Momi. Saat Glenn melihat Audrey Han, senyum konyol muncul di wajahnya muncul. Apakah Momi merindukanku? Merindukannya. Audrey Han meliriknya tanpa daya. Kamu baru pergi berapa lama sudah tanya Momi apakah aku merindukanmu? Bagaimana Momi bisa mengatakan itu? Apakah Momi tidak mencintai Glenn, padahal Glenn sudah pergi lama, dan Glenn sangat merindukan Momi, tetapi Momi malah tidak merindukan Glenn? Audrey Han. Dia batuk ringan, lalu menjelaskan, tidak, Momi tahu kamu berada di mana, jadi Momi tidak khawatir, jadi bukannya Momi tidak ingin merindukanmu. Glenn mengangkat matanya dan menatap Audrey Han di sisi lain video dengan tatapan samar. Pas-pasan dia melihat Golden Ye masuk dari sudut matanya, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya. Paman itu berkata bahwa Momi setuju untuk membiarkan dia membawaku pulang. Benarkah itu Momi? Audrey Han tercengang. Dia secara alami tahu siapa yang dibicarakan Glenn. Faktanya, Golden Ye tidak memberitahunya ketika dia membawa Glenn pergi, jadi saat dia sudah sadar, Glenn sudah tidak ada di rumah. Oh ya, Momi. Mengapa paman terlihat persis sepertiku? Dia bilang dia adalah dediku, apakah itu benar? Golden Ye berjalan ke pintu dan melihat pria kecil itu duduk di sana memegang ponselnya dan sedang berbicara di telepon dengan suara manja. Dia mengenakan kemeja putih lagi, memberi orang perasaan lembut seperti gulali. Melihat pemandangan seperti itu, Golden Ye merasa seolah-olah dia telah memakan sesendok madu. Tapi detik berikutnya dia menjadi gugup lagi karena kata-katanya. Jika Audrey tidak mengakuinya, bukankah si kecil tidak akan mengakuinya sebagai dedinya? Golden Ye menahan napas dan menunggu dengan tenang. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Golden Ye mendengar suara wanita berbicara dengan lembut. Ya, dia adalah dedimu. Bersambung.